Ya, halo manusia sekalian. Di video kali ini aku bakal kasih satu reaction tentang satu hal yang cukup viral, yang mana ini ya cukup mengundang pro dan kontra juga terkait hal, yaitu lebih tepatnya video podcast di channel YouTube-nya Kumparan, yang itu mengundang satu narasumber mahasiswa Indonesia, yang alumni mahasiswa Indonesia yang telah mengenyam pendidikan di Mesir, yang menceritakan beberapa hal tentang lingkungan belajar di Mesir dan segala macamnya. Nanti kalian bisa tonton sendiri, aku kasih linknya di kolom deskripsi. Nah, kenapa bisa viral? Karena itu dalam tanda kutip, bisa dibilang dalam tanda kutip itu sedikit menjelekkan citra mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, sehingga ini kan menjadi pro dan kontra, kenapa ini harus dipublikasi atau seperti apa itu. Tapi ya, aku di sini ingin mereaksi hal itu, kasih reaction terhadap hal itu, dan ingin berpendapat juga terkait hal ini gitu. Bagaimana pendapatku tentang hal ini. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana pendapatku tentang hal ini, check it out. Oke, jadi untuk kalian yang belum nonton video podcast tersebut, ya mungkin aku bakal kasih sedikit sari dari video tersebut. Jadi intinya kenapa itu bisa viral dan menimbulkan pro dan kontra, itu karena itu adalah sebuah pembeberan yang bisa dibilang cukup sedikit merusak atau menjelekkan citra mahasiswa Indonesia di Mesir. Jadi si narasumber di sini itu mengatakan bahwa salah satunya adalah orientasi mahasiswa Indonesia di Mesir itu sudah sedikit menyeleweng dari sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya maksudnya di sini adalah kita kan di sini pada awalnya sebelum berangkat itu memang tujuan utamanya adalah belajar ya, untuk menimba ilmu agama yang kemudian nanti pulang menjadi bisa bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Nah, tapi sayangnya di akhir beberapa tahun terakhir ini, maksudnya satu dekade terakhir ini, itu seolah kehidupan mahasiswa, ya kita singkat mahasiswa dalam mahasiswa Indonesia Mesir itu cukup menyeleweng. Jadi orientasinya itu bukan hanya belajar rata-rata. Jadi ada, ya kita tidak menafikan ada yang mereka memang fokus belajar dan ikut kuliah, ikut kampus, ikut pengajian di masjid dan sangat banyak hal itu. Tapi ada juga beberapa orang yang justru melalaikan hal itu. Nah, karena ada beberapa faktor, ya salah satunya yang paling krusial adalah faktor ekonomi, yaitu adalah mereka yang awalnya di sini itu cukup ya mungkin awalnya memang niatnya adalah belajar, tapi setelah tahu dunia, ya setelah perkembangan hidupnya di sini itu mulai tahu yang namanya ekonomi, mulai tahu yang namanya duit, bagaimana ketika megang duit, rasanya megang duit itu kayak gimana sih. Nah, setelah itu ya malah ya pertama seiring berjalannya waktu orientasinya malah berubah ke situ, sehingga pendidikan dan pelajaran yang ada yang seharusnya ditekuni itu jadi dilalaikan. Nah, itu menurut narasumber salah satunya poin pentingnya di situ. Nah, kemudian si narasumber ini bilang bahwa kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Padahal dulu di masa dulu puluhan tahun yang lalu itu tidak terjadi loh hal yang seperti ini. Nah kemudian narasumber mengatakan bahwa ya itu terjadi karena ada pembeludakan keberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir. Ya, memang tercatat ada beberapa belasan ribu, sekarang sekitar belasan ribu yang mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir, sehingga itu cukup banyak dan penyeleksiannya itu bisa dibilang kurang ketat atau kurang memenuhi standar. Nah, dan itulah yang menyebabkan
kondisi-kondisi sosial yang tidak baik yang terjadi di lingkungan mahasiswa ini, perubahan orientasi itulah yang disebabkan oleh hal ini, yaitu pembludakan mahasiswa. Sehingga Sinar Narasumber itu menyarankan satu argumen, satu saran untuk membatasi setiap tahunnya keberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir dan diperketat seleksi untuk menuju atau melanjutkan pendidikan di Mesir. Nah, jadi oke, itu secara umumnya gambarnya kayak gitu ya. Nah, dan jadi bagaimana menurutku? Jadi apakah itu fakta tersebut itu benar? Ya, kita mulai dulu dari apa yang diucapkan oleh narasumber itu. Apakah itu fakta? Apakah itu benar? Ya, dan sebagai mahasiswa yang hidup di sini bisa aku bilang itu adalah hal yang benar. Ya, kita tidak menolak hal itu. Maksudnya fakta tersebut memang terjadi di lapangan. Jadi memang ada beberapa, bahkan banyak mahasiswa yang orientasinya itu sudah bukan di keilmuan, bukan terkait dunia kuliah, dunia ngaji, dunia keilmuan dan dunia seperti itu. Malah orientasinya sudah bermacam-macam. Nah, itu kita tidak menolak adanya hal itu. Itu memang real ya. Nah, tapi kenapa ini mengundang pro dan kontra? Karena di sisi publikasinya, Pak. Kenapa? Ya, memang benar itu satu fakta yang tidak bisa kita tolak. Nah, dan di pertanyaannya, kenapa ini harus dipublikasi? Jadi seperti itu kan? Karena publikasi inilah yang nantinya menjadi pro dan kontra. Jadi ada pihak yang bilang bahwa oke lah, memang ada kejelekan di lingkungan mahasiswa, dalam tanda kutip kejelekan di lingkungan mahasiswa Indonesia di Mesir. Tapi itu tidak sepantasnya untuk dipublikasi di khalayak umum, sehingga nanti bisa menjelekkan citra mahasiswa Indonesia di Mesir dan juga citra Al-Azhar juga. Nah, tapi di sisi lain, ada yang berpendapat juga bahwa ya nggak apa-apa itu dibeberkan untuk supaya kita semua sadar, semua pihak sadar bahwa seperti ini loh kejadian yang ada di lingkungan mahasiswa Indonesia dan Mesir. Ya, intinya ada pro kontra lah di situ. Nah, dan aku di sini mungkin ya cukup aku tidak condong pada pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Kenapa? Karena masing-masing itu punya latar belakang, punya alasan untuk mengatakan hal itu. Jadi kalau yang bilang apakah publikasi ini itu perlu, itu memang ya mungkin orientasinya karena ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Mesir, sehingga semua pihak itu bisa mengasih atensi yang cukup untuk permasalahan ini. Nah, tapi di sisi lain yang pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu dipublikasi itu ya karena ini untuk menjaga citra baik mahasiswa Indonesia di Mesir dan juga Al-Azhar juga. Jadi di satu sisi kalau tidak dipublikasi ini untuk menjaga citra baik mahasiswa dan Al-Azhar. Nah, tapi di sisi lain kalau ini tidak dipublikasi itu akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan terus-terusan gitu. Jadi masing-masing itu punya alasan dan itu sah-sah saja untuk seseorang berpendapat yang pertama atau yang kedua. Nah, jadi aku tidak ingin menyalahkan pendapat yang ini, yang pendapat satu atau membenarkan pendapat yang lainnya. Jadi aku nggak akan menyalahkan hal itu atau membenarkan salah satunya. Nah, jadi itu sah-sah saja ya. Nah, kemudian kenapa yang aku nggak setuju di sini itu adalah terkait bagaimana tentang penyelesaiannya. Jadi tadi kan Sinar Narasumber kan bilang bahwa penyelesaian dari hal ini itu adalah untuk dengan cara
membatasi yang namanya pemberangkatan mahasiswa secara umum. Pemberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir, membatasi dan memperketat seleksinya. Nah, sehingga nantinya di sini ketika sudah terseleksi yang berkualitas dan sampai ke Mesir itu, mereka orientasinya akan belajar terus dan belajar. Nah, disinilah aku yang kurang setuju. Aku setuju terkait hal tentang apakah sebaiknya dibatasi. Iya, aku setuju dibatasi, lebih dikurangi kuota pemberangkatan Indonesia ke Mesir. Ya, tapi menurutku ya itu tidak ada jaminan ketika kita membatasi pemberangkatan mahasiswa Indonesia di Mesir, mereka semua akan orientasinya tidak akan berubah. Nah, kenapa? Karena gini, karena oke lah itu kan mahasiswa ya, calon mahasiswa yang rata-rata usianya adalah orang ya sekitar 20 tahun lah, 20 tahun, awal 20 tahun. Nah, dan di usia-usia ini itu memang sangat labil untuk mencari jati diri ya, dan itu wajar sekali gitu loh. Artinya bukan tidak mungkin orang yang dulunya mempeng sekali dulu, yang sangat tekun sekali dalam belajar, ketika sampai di sini nanti orientasinya akan berubah. Itu bukan hal yang tidak mungkin, karena sebenarnya perubahan orientasi itu ya adalah hal yang lumrah dan juga bukan aib, bukan satu kesalahan gitu loh. Artinya tidak masalah untuk kita mencari jati diri, apakah kita cocok di sebagai orang yang memperdalam ilmu agama atau yang memperdalam di bidang akademik. Itu ya kan, kita untuk tahu bidang kita di mana, kita kan perlu mencoba itu dulu. Kalau setelah dicoba itu ya memang tidak cocok, ya it's okay gitu loh. Maksudnya tidak ada paksaan untuk selalu di satu orientasi tersebut. Jadi kan logikanya gini, semua mahasiswa Al-Azhar apakah itu semuanya nantinya dituntut untuk menjadi ulama yang mengajar orang-orang? Kan enggak juga. Apa ya, maksudnya adalah kita belajar ilmu agama, tapi bukan berarti sepenuhnya nanti semua lulusan Al-Azhar, semua lulusan atau universitas-universitas Islam lainnya itu nantinya harus menjadi guru atau pengajar. Karena kalau memang seperti itu ya otomatis semua akan menjadi guru dong. Terus siapa yang diajar? Nah, logikanya kan begitu, logika sederhananya. Karena menurutku juga bukan masalah juga untuk setelah lulus dari Al-Azhar atau di universitas Islam lainnya kemudian tidak menjadi guru atau tidak menjadi panutan dalam agama. Itu it's okay gitu loh. Jadi masih banyak ranah-ranah yang bisa ditekuni gitu loh. Nah, sehingga kenapa aku bisa berpendapat seperti ini, yaitu karena perubahan orientasi itu sangat wajar gitu loh. Ya logikanya juga begini, orang dulu kafir kemudian jadi beriman, itu kan wajar-wajar saja. Apalagi orang yang dulunya orientasinya adalah belajar, kemudian belajar ilmu agama dan memperdalam ilmu agama, kemudian misal karena satu hal dia orientasinya berubah ya, dan itu adalah hal yang wajar gitu loh. Jadi kan setiap orang ya punya bidangnya masing-masing, sehingga tidak bisa juga kita hukumi orang yang orientasinya berubah ketika di Mesir itu sebagai satu kemunduran. Jadi ya seperti itulah kira-kira pendapatku terkait hal ini ya, yang mana dan juga ya ini cukup ya mungkin cukup sensitif ya, tapi ya it's okay ya, kita sangat perlu diskusi di perkataan ini ya, di hal ini. Jadi aku sangat mengharapkan pendapat kalian di sini, baik kalian masisir ataupun yang pemerhati masisir yang melek dengan wacana ini. Jadi silahkan kalian taruh pendapat di kolom komentar ya. Jadi, dan aku mengharapkan sekali hal itu apalagi di video ini.
Oke. Jadi dan oke, sekian video kali ini, and thank you for watching and see ya.